Cara kabur dari pinjaman online itu gampang, mudah. Nah, coba lakukan ini, kalian akan bebas dan terlepas dari pinjaman online yang bikin kalian pusing. Langsung saja nih di topik pembahasan ini. Kalian mungkin lagi pusing banget, bingung nih bagaimana kalau kalian sedang gagal bayar. Pingin banget caranya lepas dari kabur pinjaman online. Mudah kok, mudah banget. Mungkin gagal pinjol adalah mimpi buruk ya bagi kalian ya. Nggak kepikir kalau kalian akhirnya gagal bayar, ya nggak? Tagihan yang membengkak dengan bunga yang melebihi pinjaman kita, membuat pusinglah tujuh keliling. Belum lagi nih penagihan yang dilakukan para DC-DC ini yang nggak kenal batas waktu, ya. Tentu saja nih resiko itu membuat si debitur ini malah jadi stres. Nah, si DC pinjol ini mungkin nggak kenal manusiawi atas penagihan mereka, maupun yang ilegal atau legal pun sama aja. Bahkan pengajuan restorasi kredit pun belum tentu akan dipenuhi. Ya enggak? Kita minta keringanan pun didemin, kita mau lapor kemana pun bingung gitu kan. Bahkan kontak-kontak peminjam pun akan terkena imbasnya, ya, sebaran data dan sebagainya. Dari penagihan DC ini, akhirnya semua orang akan tahu bahwa debitur ini sedang dikejar-kejar hutang. Kontak-kontak kita akhirnya tahu kan. Nggak sampai di situ juga, debitur juga kerap diancam akan disebar data pribadinya lah dan untuk sebagainya lah. Gimana caranya si debitur ini bisa melunasi hutang-hutang dia? Nah, jika seperti itu, semua orang yang galbay akan berpikir bagaimana sih cara kabur dari pinjaman online? Ya enggak? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika ingin kabur dari pinjol itu. Kalau kalian tuh sudah stuck, kalian sudah gali lubang tutup lubang kok lubangnya nggak tutup. Sudah pakai jasa joki kok sama aja. Sudah pakai jasa joki kok malah ditipu. Pakai jasa gestun malah bikin pusing gitu kan. Nah, begini caranya. Saya akan kasih tahu ya, kalau kalian pingin kabur dari pinjaman online, pingin bebas tuh gampang. Satu, ganti nomor HP kalian. Yang pertama nih, ganti nomor HP. Oke? Dengan ganti nomor HP ini yang terdaftar di aplikasi pinjol itu, caranya ini Anda bisa rencanakan ya. Dan Anda harus lakukan sejak pertama Anda mengajukan pinjaman online. Ya. Pokoknya itu deh, mau cara pun apapun kan nomor kalian yang ditekan, yang diancam. Kalau sumber utamanya belum diganti, yang pasti DC pinjol itu akan ke pintu utama itu, ya ke nomor HP kalian. Dia akan nagih kemana? Nah, itu salah satunya seperti itu. Pokoknya nomor HP kalian itu harus diganti. Kalau kalian pengen kabur, ya. Kalau misalnya kalian tahan dengan nomor handphone Anda tidak ganti-ganti, silakan. Paling kalian akan diteror tiap hari. Kuat-kuatan deh. HP yang mau diangkat atau enggak, yang terserah deh, untuk serah kalian. Nah, itu menjadi alternatif ya. Itu alternatif kalian kalau kalian pengen kabur secepatnya dari pinjaman online, dari jeratan pinjaman online. Yang kedua, itu mempersiapkan mental. Saat kalian ganti nomor sudah, atau mau ganti nomor atau tidak mau ganti nomor, silahkan. Yang kedua adalah mempersiapkan mental. Terima keadaan, terima kenyataan. Kalau kalian itu sedang gagal bayar, ya. Menerima kenyataan tuh berarti Anda tuh siap dengan segala resikonya. Kalau kalian ganti nomor, ya sudah pasti kalau kalian ganti nomor, pasti satu, akan didatangi DC. Kalau DC pinjol itu, kalau pinjol itu pinjol legal dan banyak DC-nya. Kedua, Anda akan menerima sebaran kontak. Yaitu Anda harus siap mentalnya. Mental gimana gitu kan. Nah, dengan cara kedua ini, Anda mempersiapkan mental ini, berarti Anda sudah siap untuk kabur. Oke, Anda nekat. Nah, dalam proses menghindar segala bentuk penagihan dari pinjaman online, Anda itu membutuhkan mental yang kuat. Oke. Nah, dan cara ketiga adalah, kalau memang Anda benar-benar misalnya pinjol di ilegal atau pinjol yang legal, terus Anda mendapat pencemaran nama baik, Anda difitnah, kalian bolehlah melaporkan ke pihak pewajib. Sebagai bentuk kalau kalian tuh pingin sungguh-sungguh gitu, kalau kalian tuh benar-benar sedang dihina. Nah, sebagai bentuk kalau kalian tuh benar-benar sudah stuck banget gitu kan. Nah, mungkin ini cara ekstrim ya. Mungkin Anda bisa lakukan setelah Anda mencoba berbagai hal. Bisa jadi kan kalau kalian ada pencemaran baik, kalau kalian diancam-ancam DC kan, kalau lapor ke polisi minimal Anda tuh bisa tenang kalau ada DC yang datang. Ya Anda tinggal ngasih surat itu aja gitu. Terserah lo mau nagih, ini gue udah di pencemaran nama baik nih.
Karena kan sesuai dengan peraturan kan hutang piutang itu tidak bisa memenjarakan seseorang kan, dan itu masuk perdata. Nantinya juga Anda tidak bisa ditahan apabila Anda tidak mampu membayar hutang gitu kan. Setidaknya sih kalau ada DC datang kan minimal kita punya surat laporan ke polisi, minimal kan DC itu yang datang akan ciut lah nyalinya. Oke, ini mungkin cara ekstrim ya. Mungkin yang keempat adalah memberitahu kontak para peminjam. Ya, maksudnya kontak-kontak para darurat Anda. Minimal kalau kalian pengen ganti nomor, ya kalian kasih tahu dulu lah. Kalau misalnya antisipasi, kalau ada sebaran data dari DC-DC, bilang aja begini, bilang aja begitu, bilang aja kalau kalian itu datanya disalahgunakan, atau bilang aja tolong diabaikan, tolonglah jangan direspon. Ya mungkin dari beberapa kontak itu yang gak suka sama kita akhirnya menggantikan posisi DC lah. Ibaratnya dia malah membantu tugas DC seperti menagih, malah kita diomelin lah, malah kita disuruh-suruh bayar lah gitu kan. Nah itulah, DC itu kan biasanya akan mengadu domba para kontak-kontak darurat untuk kita. Terus pada akhirnya kita diminta nomor yang baru. Minimal saat Anda sebelum ganti nomor, Anda ngasih tahu ke kontak-kontak Anda. Ya kita sih nggak tahu ya DC akan nyebar ke kontak mana, kita kan nggak tahu kan, apalagi yang ilegal nih. Oke. Nah dari 1, 2, 3, 4 itu yang pertama, Anda ganti nomor kalau kalian pengen kabur dari pinjol itu. Kedua, kalau kalian pengen kabur itu harus mempersiapkan mental setelah itu. Dan ketiga, mungkin cara ekstrim Anda bisa melaporkan ke polisi lah. Kalau misalnya kalian diancam DC pinjol, telah mendapat pencemaran nama baik, Anda dihina, Anda bolehlah lapor ke polisi. Dan keempat, itu Anda memberitahu kontak-kontak para peminjamnya. Dan kelima nih, mungkin cara paling ekstrim, Anda pindah rumah. Nah, tapi pindah rumah ini khusus orang-orang yang benar-benar takut didatangi DC ya. Kalau kalian sudah mentok sama wah takut banget nih ada DC datang, pindah rumah. Kalau kalian masih ngontrak, bagus bisa pindah rumah. Kalau kalian masih kosan ya nggak apa-apa pindah kosan. Tapi kalau kalian sudah punya rumah di situ dan kalian mungkin KPR di situ, nah ini yang pun akan sulit. Salah satunya kalau dari saya datang, tutup rumahnya, nggak usah dibuka. Ada orang datang 1, 2, 3 udah. Nah mungkin begitu ya teman-teman ya. Cara terakhir adalah cara yang mungkin sedikit aneh gitu. Kalian sudah benar-benar stuck dan pusing untuk menghadapi DC. Tapi saya bilang tadi ya, nggak semua pinjaman online itu ada DC-nya. Makanya kalian tuh sering nonton video-video saya. Mana aja pinjol-pinjol yang ada DC-nya, mana aja pinjol-pinjol yang tidak ada DC-nya, dan wilayah mana saja yang sudah ada DC-nya. Dan dari kelima poin itu, sebenarnya kalau kalian gagal bayar di aplikasi apapun, teror itu cuma ada di 1 bulan pertama. Teror itu cuma ada di 1 bulan pertama. Di minggu-minggu pertama itu sangat gencar banget. Sehari bisa berkali-kali. Di minggu kedua pun sama. Sebulan pun mungkin akan reda, sampai akhirnya bulan kedua, bulan ketiga, dan pada akhirnya di bulan keempat, bulan kelima, teror DC reda. Nggak sama sekali. Kalian itu bukan jadi prioritas DC lagi untuk ditagih. Karena setiap harinya banyak nasabah-nasabah yang gagal bayar, nasabah-nasabah baru yang masih takut, nasabah-nasabah baru yang masih newbie. Nah itu yang akan jadi ancaman DC. Kalian yang sudah lama gagal bayar itu akan disingkirkan biasanya. Pada akhirnya setahun kemudian biasa lagi kok, santai-santai lagi. Kalian mungkin nggak akan ditagih karena data Anda sudah busuk ya. Data Anda sudah masuk ke database jelek atau sudah dilaporkan ke Slack OJK. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Komen aja kalau kalian ingin bertanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.